Shalom, perkenalkan nama saya Tresya Pangimanan, kelas A1, NIM 2214201188, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di saat ini, saya akan membahas materi tentang prinsip pemberian medikasi dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Escape, MKes. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan. A. Prinsip pemberian medikasi. Prinsip pemberian medikasi merupakan sebuah prosedur yang dimiliki oleh perawat di rumah sakit dalam menjalankan tugas saat memberikan obat kepada pasien. Prinsip tersebut yaitu benar obat, benar dosis, benar pasien, benar rute, benar waktu, benar edukasi klien, benar dokumentasi, benar untuk menolak edukasi, benar kajian, dan benar evaluasi. Prinsip pemberian medikasi dalam pemberian obat dianggap lebih tepat karena dapat diperlukan sebagai upaya pertanggunggugatan secara legal atas tindakan petugas yang dilakukan dan sebagai perlindungan baik untuk petugas sendiri terhadap tuntutan hukum. Sebagai seorang perawat, harus mengetahui prinsip-prinsip dalam pemberian obat secara aman dan benar karena obat dapat menyembuhkan atau merugikan pasien. Maka pemberian obat menjadi salah satu tugas perawat yang paling penting. Selain itu juga, peran perawat sangat berperan penting dikarenakan perawatlah yang bertanggung jawab terhadap pemberian obat secara langsung kepada pasien. Oleh sebab itu, dalam pemberian obat oleh perawat sering menggunakan konsep benar sebagai berikut. 1. Benar obat. Obat memiliki nama dagang dan nama generik. Setiap obat dengan nama dagang yang kita asing, baru kita dengar namanya. Harus diperiksa nama generiknya. Bila perlu, hubungi apoteker untuk menanyakan nama generiknya atau kandungan obat. Sebelum memberi obat kepada pasien, label pada botol atau kemasannya harus diperiksa 3 kali. 2. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Jika pasien meragukan dosisnya, perawat harus memeriksanya lagi. Ada beberapa obat baik ampul maupun tablet memiliki dosis yang berbeda tiap ampul atau tablet. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan rentang pemberian dosis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam benar dosis. Yang pertama, melihat batas yang direkomendasikan bagi dosis obat tertentu. Kedua, perawat harus teliti dalam menghitung secara akurat jumlah dosis yang akan diberikan dengan mempertimbangkan berat badan klien, dosis obat yang diminta atau yang diresepkan, dan tersedianya obat. Yang ketiga, dosis yang diberikan dalam batas yang direkomendasikan untuk obat yang bersangkutan. Yang keempat, dosis yang diberikan kepada klien sesuai dengan kondisi klien. Yang ketiga, benar pasien. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa. Papan identitas di tempat tidur, gelang identitas, atau ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. Jika pasien tidak sanggup direspon secara verbal, respon nonverbal dapat dipakai. Misalnya, pasien mengangguk. Jika pasien tidak sanggup mengidentifikasi diri akibat gangguan mental atau kesadaran, harus dicari cara identifikasi yang lain seperti menanyakan langsung kepada keluarganya. 4. Benar rute. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda sesuai kebutuhan pasien. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. Obat dapat diberikan peroral, sublingual, parenteral, topikal, rektal, inhalasi. 5. Benar obat. Ini sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitasnya tergantung untuk mencapai atau mempertahankan kadar darah yang memadai. Jika obat harus diminum sebelum makan,
untuk memperoleh kadar yang diperlukan harus diberi 1 jam sebelum makan. Ingat, dalam pemberian antibiotik yang tidak boleh diberikan bersama susu karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diresap. Ada obat yang harus diminum setelah makan untuk menghindari iritasi yang berlebihan pada lambung, misalnya asam mefenamat. 6. Benar edukasi klien. Perawat harus memastikan bahwa klien menerima edukasi yang tepat mengenai perencanaan asuhan dan pengobatan, mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan klien terkait pengobatannya. Klien membutuhkan pedoman mengenai pengobatannya. Perawat harus dapat menenangkan klien dan mengoreksi informasi yang dipahami oleh klien. 7. Benar dokumentasi. Setelah obat diberikan, perawat harus mendokumentasikan waktu, rute, dan dosis oleh siapa obat itu diberikan. Sesuai standar prosedur yang berlaku di rumah sakit, perawat harus selalu mencatat dan yang sesuai mengenai obat yang telah diberikan serta respon klien terhadap pengobatan. Perawat bertanggung jawab dalam pemberian obat-obatan yang aman. Perawat harus mengetahui semua komponen dari perintah pemberian obat dan mempertanyakan perintah tersebut jika tidak lengkap, tidak jelas, atau dosis yang diberikan di luar batas yang direkomendasikan. 8. Benar untuk menolak edukasi. Mencakup penolakan medikasi yang dilakukan oleh klien dewasa, perawat perlu mengkonfirmasi alasan penolakan pemberian medikasi jika defisit pengetahuan yang mendasari alasan penolakan klien. Perawat perlu menyediakan alasan yang tepat terkait alasan pemberian medikasi. 9. Benar pengkajian. Mengkaji pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri untuk melakukan administrasi medikasi, menggunakan peralatan yang diperlukan saat administrasi medikasi, dan melakukan tindakan yang perlu apabila terjadi reaksi yang tidak diharapkan. Maka dari itu, sebelum pemberian obat, perawat harus memeriksa tanda-tanda vital atau TTV. 10. Benar evaluasi. Setelah pemberian obat, perawat selalu memantau atau memeriksa efek kerja obat kerja tersebut, seperti mengenali hasil pemberian medikasi, termasuk efektivitas, efek samping, tanda-tanda terjadinya reaksi yang tidak diharapkan, dan reaksi obat. B. Prosedur pemberian medikasi oral. Pemberian obat melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. 1. Persiapan alat dan bahan. Daftar buku obat atau catatan, jadwal pemberian obat, obat dan tempatnya, air minum dalam tempatnya. 2. Prosedur kerja. Cuci tangan, menjelaskan pada pasien prosedur yang akan dilakukan, baca obat dengan berprinsip tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat tempat. 3. Bantu untuk meminumkannya dengan cara apabila memberikan obat berbentuk tablet atau kapsul dari botol, maka tuangkan sejumlah yang dibutuhkan ke dalam tutup botol dan pindahkan ke tempat botol. Jangan sentuh obat dengan tangan. Untuk obat berupa kapsul, jangan dilepaskan pembungkusnya. Yang kedua, kaji kesulitan menelan. Adalah kajian tablet dalam bentuk bubuk dan campur dengan minuman. Yang ketiga, kaji denyut nadi dan tekanan darah sebelum pemberian obat yang membutuhkan pengkajian. Catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, evaluasi respon terhadap obat dengan mencatat hasil pemberian obat. Yang terakhir, cuci tangan. C. Prosedur pemberian medikasi parenteral. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Pertama, subkutaneos, yaitu menyuntikkan obat ke dalam jaringan yang berada di bawah lapisan dermis. Yang kedua, intradermal,
yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis di bawah epidermis. Yang ketiga, intramuskular, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan otot tubuh. Yang keempat, intravenus, yaitu menyuntikkan obat ke dalam vena. Selain keempat cara di atas, dokter juga sering menggunakan cara intratekal. D. Prosedur pemberian medikasi topikal. Pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Prosedur pemberian medikasi topikal pada kulit. 1. Persiapan alat obat topikal sesuai yang dipesankan. Ketiga, buku obat. Yang keempat, kasa kecil steril. Yang kelima, handskun bersih dan baki. Yang kelima, lidi kapas. Yang keenam, baskon dengan air hangat, waslap, handuk, dan sabun basah, kasa labutan, penutup plastik, dan plester sesuai kebutuhan. Cara pemberian krim, salep, dan lotion yang mengandung minyak. Cara pemberian obat pada kulit. 1. Lotion. Letakkan 1 sampai dengan 2 sendok teh obat di telapak tangan, kemudian lunakan dengan menggosok lembut di antara kedua tangan. Yang kedua, usapkan merata di atas permukaan kulit, lakukan gerakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Dan yang ketiga, jelaskan pada klien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian. Yang kedua, lotion mengandung suspense. Pertama, kocok wadah dengan kuat. Yang kedua, oleskan sejumlah kecil lotion pada kasa balutan atau bantalan kecil. Yang ketiga, jelaskan pada klien bahwa area akan terasa dingin dan kering. Yang ketiga, bubuk. Yang pertama, pastikan bahwa permukaan kulit kering secara menyeluruh. Yang kedua, regangkan dengan baik lipatan bagian kulit seperti di antara ibu jari atau bagian bawah lengan. Yang ketiga, bubuhkan secara tipis pada area yang bersangkutan. E. Prosedur pemberian medikasi suppositoria. Suppositoria adalah obat solid berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Suppositorial rektal akan hancur atau larut dalam suhu tubuh dan akan menyebar secara bertahap ke lapisan usus rendah rektum, di mana di sana ia akan diresap oleh aliran darah. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.